Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 SMP Al-Huda. Kembali lagi hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pada pelajaran IPS ya. Tidak terasa kita sudah lama, banyak sekali pertemuan yang kali ini kita ulang lagi pertemuannya seperti biasa pada hari Kamis ya. Sebelumnya saya ingin tahu kabar semua dari anak-anak semua setelah kita hampir 1 tahun ini menjalani tatap muka dengan menjalani daring ya, tidak bisa tatap muka karena pandemi ya. Saya harapkan anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, beserta keluarganya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Kalian juga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini merupakan hari terakhir pembelajaran daring sebelum kita menghadapi Lebaran ya, khususnya mata pelajaran IPS. Jadi silahkan disimak baik-baik. Dan ini merupakan bab terakhir ya, bab terakhir di kelas 7. Jadi silahkan nanti kalian mencatat hal-hal penting yang ada atau yang saya sampaikan ya. Silahkan persiapkan untuk buku catatannya, sekaligus jangan lupa untuk mengisi presensi. Oke, lanjut saja. Kita bahas untuk bab 4 ya. Bab 4 yaitu terkait tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam ya. Nanti akan kita bahas seputar masuknya agama Islam ke Indonesia dan kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat ya dari tokoh-tokoh mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Siapa yang membawa, siapa yang menyebarkan, nanti akan kita bahas ya. Nanti kalau waktunya tidak cukup, nanti bisa kita lanjutkan kemudian hari ya, semoga saja. Jadi yang pertama di sini yaitu ada teori India ya. Teori India ini dikemukakan oleh G.W.J. Drewes ya. Ini namanya sangat sulit ya, nama orang luar negeri. Terus yang kedua ada teori Arab. Nah, ini dikemukakan atau dihadapkan oleh J.C. Van Leur. Terus yang ketiga ada teori Persia ya, dikemukakan oleh Husain Jaidiningrat. Terus yang terakhir ini ada teori Cina. Ini dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Oke, kurang lebih ada 4 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada teori India. Nah, teori India di sini biasanya atau mayoritas orang itu lebih mengenal dengan teori Gujarat ya. Teori India di sini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam ini dibawa oleh para pedagang ya dari daerah Gujarat. Gujarat itu mana? Gujarat itu adalah daerah di India ya, yang berlayar melewati Selat Malaka ya, seperti itu. Jadi
isi dari teori di India di sini adalah bahwa agama Islam dan kebudayaan Islam ini dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat atau India, ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi bukan dari Arab langsung. Jadi sudah dari India, seperti itu. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad 13. Jadi sekitar abad 13 itu kurang lebih sekitar tahun 1200, ya, 1200-an sampai 1300 itu dikatakan sebagai abad ke-13, seperti itu, ya. Nah, ini melalui kontak para pedagang dan kerajaan, ya. Ini siapa dan apa Samudra Pasai itu? Perlu sekilas kalian ketahui bahwa Samudra Pasai itu adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam tertua, ya, yang ada di Indonesia, yang pernah ditemukan sampai saat ini, ya. Seperti itu. Terus bukti dari teori Gujarat atau India di sini ditemukan makam Sultan Samudra Pasai atau pemimpin atau raja dari kerajaan Samudra Pasai. Namanya siapa? Ini namanya Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Dan coraknya itu sama seperti di India, corak batu nisannya, atau sama dengan di Gujarat atau India. Jadi seperti itu. Itu salah satu bukti dari teori India, ya. Silahkan dicatat seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang ada di layar HP kalian atau layar komputer kalian. Ini adalah makam Sultan Malik As-Saleh. Ini batu nisannya. Nah, batu nisan di sini ukirannya terus bentuknya itu hampir sama dengan bentuk ukiran yang ada di Gujarat sana, ya. Seperti itu. Terus yang kedua ada teori Persia, ya, ada teori Persia. Di sini isi dari teori Persia ialah Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, ya, bukan dari Gujarat. Nah, Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan berasal dari Iran, ya. Persia itu kemungkinan berasal dari Iran, ya. Jadi menurut pendapat dari teori Persia bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui para pedagang Persia, bukan dari Gujarat, ya, seperti itu. Dan teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ya, karena adanya beberapa kesamaan tradisi, ya, antara tradisi yang ada di Nusantara ketika itu dengan tradisi yang ada di Persia, ya, dianggap sebagai salah satu penguatnya dari bukti teori Persia. Jadi salah satu bukti dari teori Persia di sini adalah bahwa mempunyai kesamaan tradisi, ya, kesamaan tradisi yang ada di Indonesia atau Nusantara ketika itu dengan tradisi yang ada di Persia, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu kesamaan atau tradisi kesamaannya itu ada peringatan 10 Muharram Islam, ya, di Persia yang merupakan yang serupa dengan upacara peringatan yang bernama Tabuk atau Tabut, ya, di beberapa wilayah Sumatera, ya. Ini ada di Sumatera. Ini prosesi acara Tabuk yang ada di Sumatera. Nah, ini tradisi ini diperingatinya, tradisi ini hampir sama dengan tradisi yang ada di Persia. Lah, makanya itu adalah bukti atau penguat dari teori Persia,
seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga ini ada teori Cina, ya. Isi dari teori Cina di sini adalah kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina atau Muslim yang berasal dari Cina, ya, seperti itu. Nah, migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara. Kanton itu salah satu daerah yang ada di Cina ke Nusantara, ya, khususnya Palembang pada awal abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Jadi teori Cina di sini berisi bahwa kebudayaan Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Cina, ya. Pembawanya adalah para pedagang Muslim dari Cina. Seperti itu. Bukti-buktinya, bukti dari teori Cina di sini kurang lebih ini ada 3, ya. Yang pertama, dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak, ya, adalah keturunan dari Cina, ya. Ibunya, ya, ibu dari Raden Patah di sini adalah keturunan Cina, seperti itu. Siapa Raden Patah itu? Raden Patah adalah raja pertama kerajaan Demak, ya, kerajaan yang bercorak Islam di Jawa, ya, kerajaan pertama yang ada di Jawa Islam itu. Terus yang kedua, catatan bahwa pedagang Cina yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Jadi ada salah satu catatan yang berisi bahwa para pedagang Cina ini yang menyebarkan kebudayaan Islam di Nusantara. Terus yang ketiga ini penulisan gelar Raja Demak dengan istilah Cina. Jadi ada nama-nama gelar raja di kerajaan Demak itu istilahnya banyak mengandung dari nama dari Cina. Ini salah satu pendukung dari teori Cina, ya. Terus yang terakhir ini ada teori Mekah atau biasa disebut atau dikenal sebagai teori Arab, ya, teori Mekah. Bahwa isi dari teori Mekah di sini adalah Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Nah, ini cukup lumayan awal, ya, kalau abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu kurang lebih tahun 600 sekian, 600 Masehi sekian. Dan itu kalau kita tarik tahunnya, angka tahunnya itu hampir sama dengan masa Khulafaur Rasyidin ketika itu, ya. Seperti itu. Terus ini bukti penguat dari teori Mekah ialah adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, ya. Barus di sini sebuah daerah yang ada di Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah atau perkampungan Arab, ya. Itu teori Mekah, ya, seperti itu. Terus yang kedua di sini saya akan menunjukkan beberapa kerajaan-kerajaan pada masa Islam yang ada di Nusantara. Ini tidak saya sebutkan semua, tapi hanya saya sebutkan sebagian saja. Nanti sisanya bisa kalian cari sendiri, ya. Nah, seperti itu. Yang pertama, ini ada kerajaan Samudra Pasai. Ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Nusantara yang pernah ditemukan sampai saat ini, ya. Kerajaan pertama atau kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Nah, kerajaan ini letaknya ada di Lok Sumawai. Lok Sumawai itu ada di Aceh Utara dan berdiri sekitar tahun 1267 sampai 1527.
21 kurang lebih abad ke-13 sampai abad ke-16, 3 abad kurang lebih ya. Dan rajanya ini yang terkenal ada Sultan Malik As-Saleh yang menjadi pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Ya, ini kerajaan Islam tertua yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak di sini merupakan kerajaan tertua yang ada di Jawa ya. Perlu kalian ketahui kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Tapi kalau kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa itu ada Kerajaan Demak, seperti itu. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Ya, Raden Patah pada tahun 1478 atau abad ke-15 seperti itu. Terus yang ketiga ada Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kerajaan ini didirikan di Banda Aceh. Ya, kalau kita sekarang lebih sering mendengar dengan Serambi Mekah ya, daerah Serambi Mekah atau Banda Aceh. Nah, kerajaan ini didirikan pada tahun 1496 dan pemimpin pertama namanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, seperti itu. Terus yang kerajaan keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam di sini saat ini peninggalannya masih bisa kita temui yaitu di Jogja sana ya, di Keraton Solo, di Yogyakarta, itu masih bisa kita temui sampai sekarang. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1582 di Kota Gede, daerah Jawa Tengah sana. Ya, seperti itu. Terus yang kelima ada Kerajaan Pajang ya. Nah, Kerajaan Pajang di sini merupakan penerus dari Kerajaan Demak atau lanjutan dari Kerajaan Demak dan didirikan oleh Jaka Tingkir ya. Mungkin kalian sering mendengar nama Jaka Tingkir ya. Nah, ini pada tahun 1568 di daerah Surakarta, Jawa Tengah, seperti itu. Terus selanjutnya ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon di sini di Jawa Barat didirikan oleh Raden Fathahillah ya pada tahun 1522 atau sekitar abad ke-16 ya. Terus yang ketujuh ada Kerajaan Maluku. Ini ya, Kerajaan Maluku. Ini Kerajaan Maluku disebut sebagai Kesultanan Ternate ya. Berdiri pada tahun 1257 Masehi ya. Seperti itu. Lanjutnya ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ya. Ini berdiri pada tahun 1300 Masehi sampai 1946 setelah merdeka. Ini Kerajaan Goa yang ada di Sulawesi sana. Terus yang kesembilan ada Kerajaan Buton. Kerajaan Buton di sini terletak di Sulawesi Tenggara ya. Nah, itu tadi kurang lebih ada 9 dan sebenarnya masih ada banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, kerajaan yang bercorak Islam. Mungkin untuk yang lainnya bisa kalian cari sendiri. Itu tadi ada beberapa saja yang saya sebutkan ya. Ini sebelum saya akhiri, ini ada bukan tugas ya, tapi ulangan harian bab terakhir atau bab 4 ya. Ini bisa kalian buka linknya, link ujiannya, link ulangan hariannya di bawah ini ada gg.gg/UH ini garis bawah IPS kelas 7 garis bawah bab 4 garis bawah 2021 ya. Ini terakhir hari Sabtu ya. Hari Sabtu sebelum ujian. Mohon maaf, sebelum liburan ya. Saya kasih waktu mulai saat ini sampai hari Sabtu sebelum
liburan ya. Ini ulangan harian bab 4 atau bab terakhir. Silahkan bisa kalian kerjakan dari sekarang sampai hari Sabtu terakhir ya. Terus jangan lupa presensi juga untuk sesi yang pertama ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.